Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi di Mandalika. Dan kali ini saya membawa 5 mobil ke Mandalika. Ini Anda bisa lihat ada GRMN Yaris, ada Civic Type R, ada Hyundai Ioniq 5N, Caterham itu juga dibawa, dan juga mobil balap Honda City dari Honda Bandung Center Racing Team. Tapi ini nanti videonya saya pisah-pisah biar enak gitu ya, biar fokus. Dan di video kali ini saya bawa ini lagi, GRMN Yaris, karena ini masih penasaran. Jadi GRMN Yaris ini baru dicoba sekali, itu di kondisi standarnya. Dan Anda bisa lihat ini lap time-nya waktu itu 154,5 full standar. Dan itu adalah waktu yang impresif. Artinya mirip dengan Civic Type R standar, padahal Civic Type R itu dia sudah 310 HP. Sedangkan ini hanya 270-an HP. Tapi memang mobil ini GRMN Yaris versi spesial dari Yaris yang hanya dijual 500 unit dan di dunia dan hanya dijual di Jepang, itu memang memiliki sasis yang luar biasa dengan reinforcement dan riset yang dilakukan di Nürburgring bikin mobil ini sangat-sangat track ready. Nah, tapi mobil itu masih ada sejumlah kendala, yaitu limiter speednya belum kita buka pada saat itu, karena kan mobil standar dia hanya 180 km per jam karena ini mobil JDM, mobil yang dijual di pasar Jepang, peraturannya seperti itu. Nah, kemudian di kesempatan berikutnya track day bawa lagi mobil ini, ECU-nya bermasalah, busnya tiba-tiba nggak mau gede, padahal kita udah kasih ada air intake, ada intercooler baru yang tenaganya itu bisa naik 60 HP, tapi tiba-tiba bermasalah. Dan akhirnya barang-barang itu kita pindahkan ke mobilnya Omobi, kecuali sasisnya ya. Barang-barang penambah tenaga itu kita masukkan ke mobilnya Omobi, tambah 60 HP, dan waktunya bisa 150,4 atau 150,5. Nih, lihat di sini waktunya. Nah, sekarang kita bawa lagi dengan harapan kita bisa nyoba GRMN Yaris secara proper. Tapi tetap masih ada satu masalah. Nah, ini saya panggil Om Takwa. Takwa. Yes. Akhirnya kita bawa GRMN lagi. Yap. Yang kemarin kan gagal kita karena ECU-nya masalah. Betul. Sekarang ECU gimana? ECU-nya sudah tidak bermasalah. Oke. Cuman sayangnya limiternya masih. Limiternya masih. Bukannya biasanya lu kalau misalnya mobil JDM gitu gampang dibuka limiter? Iya, jadi kita ngerjain GR Yaris kan banyak sekali kita tune segala macam gitu ya, semuanya flawless lah. Termasuk mobilnya Omobi. Ya. Tapi yang ini memang antik. Kita coba kerjakan dengan 3-4 software berbeda. Kita mau buka limiternya nggak pernah mau. Akhirnya ya udah udah deh kita coba, udah sampai seminggu ini lebih. Ya udah mau nggak mau begini deh. Gini ya? Iya, jadi semuanya standar mobil yang terpasang option. Tapi kita udah pasang knalpot, remus ya. Dan intercooler. Oh, intercooler bisa ya, tapi Iya. air intake belum bisa Air ya? intake belum bisa. Karena komputernya sangat susah untuk dihack ini mobil ya? Sampai saat ini begitu. Sampai saat ini begitu? Oke. Iya. Jadi perubahan yang kita lakukan sekarang, kita udah pasang knalpot, itu kira-kira nambah 6 HP ya? Ya, sekitar 6 HP. Terus intercooler, dia nambah HP juga? Sekitar 3. Sekitar 3 HP ya, Iya. jadi naik 9 HP, cuman jadi ya bisa dibilang ini masih dekat sekali ke tenaga standar. Kemudian untuk suspensi di tuning? Kita cek corner weight, semua segala macam dari data yang kemarin, mudah-mudahan bisa membaik. Bisa membaik ya. Iya. Nah, untuk velgnya ini kita udah, sebenarnya ini velg udah dari yang kemarin ini velg special order dari HSR FE04 ya, kalau nggak salah Iya. namanya ya. Oh, iya. Nah, ini memang udah lebih lebar dan offsetnya sesuai permintaan Om Takwa. Betul. Cuman waktu kemarin nggak sempat dicoba di GRMN, kita taruh di mobilnya Omobi. Betul. Iya, iya. Jadi ini tracknya udah lebih lebar, dia juga lebih lebar velgnya. Jadi sekarang kita akan coba GRMN Yaris, kondisi ECU sudah normal, masih ada limiter, tapi tenaga sudah naik kira-kira 9-10 HP, serta kita pakai velg dari HSR ini, serta karena suspensinya adjustable, suspensinya juga udah di set sama Om Takwa. Terima kasih buat Digi Road ID. Jadi track day ini juga terselenggara berkat support dari Digi Road ID. Mereka menyediakan towing untuk
kami semua berangkat ke Mandalika. Jadi yang Mandalika ini ada saya dan Om Mobi. Nanti yang mobilnya Om Mobi GR Yaris facelift itu bisa dilihat di channelnya Om Mobi. Kami semua disupport oleh Digiroad. Jadi Digiroad ini adalah layanan emergency service ya, yang bisa berlangganan. Jadi kita worry free lah kalau misalnya kita pengen berkendara dengan mobil kita, tapi kalau ada apa-apa ada yang membantu. Nah, ini Digiroad siap membantu. Anda bisa cek ke Instagram mereka di Digiroad ID. Nah, kemudian ada satu lagi yang saya pasang di GRMN Yaris ini adalah dashcam. Dashcam itu fungsinya ya banyak sekali. Kalau kita di jalan raya, dia bisa merekam semua kejadian dan bisa menjadi alat bukti kalau misalnya kita terlibat insiden. Nah, yang saya pakai ini bukan cuman untuk ngeliat kalau ada insiden di jalan raya, tapi juga saya akan gunakan ini sebagai footage depan dan belakang ketika kita lagi hot lap nanti. Nah, dashcam yang saya gunakan ini produk dari Blackview. Kenapa Blackview? Well, Blackview adalah salah satu pionir dashcam di Indonesia. Kualitasnya sudah terbukti, tahan panas, garansinya panjang, kemudian menghubungkan dengan handphonenya juga seamless sekali. Dan ini yang kami pilih adalah dashcam Blackview DR770X Box 3 channel Pro. Jadi dia ada box yang terpisah. Ada box yang terpisah untuk menyimpan semua data. Ini nggak bisa dicabut. Jadi nggak bisa kecabut, apalagi di sirkuit nanti banyak goncangan, dia nggak bisa kecabut. Nggak bisa dicabut secara paksa juga. Dan semuanya tersimpan di box yang aman. Kemudian dia tahan panas. Jadi ini sih nggak begitu panas ya. Mendung-mendung gini. Tapi kalaupun nanti panas di dalam mobil, dia juga sangat tahan. Kemudian angle kameranya ini 180 derajat, jadi bisa mengcover kanan dan kiri mobil. Dan dia 3 channel, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, dan ada yang ke arah pengemudi. Kemudian biasa kan pakai GoPro kan. GoPro itu lumayan menghalangi pandangan ya karena gede. Sedangkan ini kameranya kecil sekali, ini diletakkan di belakang spion, jadi benar-benar nggak menghalangi pandangan sama sekali. Oke, sekarang kita langsung bikin hot lap pakai GRMN Yaris. Udah lama banget ya nggak nyetir GRMN. Duh, masih belum bisa dibuka kayaknya limiternya. Tapi nggak apa-apa, kita have fun aja lagi. Terakhir nyoba kan bermasalah tuh ecunya, sekarang udah bener lagi. Dan dulu tuh pertama kali nyoba tuh semuanya belum disetting apa-apa suspensinya. Nah, sekarang udah ada beberapa disetting. Masih pakai limiter, cuman ya oke lah. Beloknya emang luar biasa ini mobil.
150,6. Oke, sekarang kita coba lagi. Ada limiternya ya. Dekat banget ke 49. Dikit lagi. Tapi nggak tahu ya. Ini kan GPS-nya agak ngaco karena awan. Itu banyak banget ya menghambat di tengah trek itu udah 180-an. Udah dia nggak mau nambah lagi. Saya harus ngangkat gas. Kalau saya ngegas terus nanti dia turun, naik lagi, turun lagi. Wah, tapi enak banget ini mobil. Enak banget. Oke, kita one more try. dengan limiter. Wow, luar biasa nih mobil.
Gile. Transponder 493. 493 ya, sama-sama. Yes. Oh. Pecah juga di bawah 1 menit 50. Jadi tadi masih ini, Wak. Yes. Masih ada limiter. Jadi limiternya tuh sifatnya gini. Dia sampai 6.900 RPM, habis itu dia turun ke 6.600, habis itu naik lagi, jadi naik turun gitu. Oh, nggak cuma di hold aja gitu nggak? Nggak. Oh, okay. Jadi tadi begitu udah deket 6.900, gua angkat gasnya. Supaya dia nggak turun, supaya dia tetap di situ. Yeah. Tapi emang di trek lurus ini sama setelah 789 tuh menuju tikungan 10, habis, Wak, speednya, Wak. Mau nambah lagi, jadi habis. Jadi nggak bisa, cuman beloknya luar biasa, lebih stabil, lebih tenang mobilnya dibanding sebelumnya. Terus keluar tikungannya juga langsung all wheel drive-nya bekerja dengan baik, nggak ada bumpy sama sekali. Terus sasisnya sih, Wak. Emang sasisnya. Suka nggak suka sih harus diakuin, ujungnya semua ke sasis. Ujungnya semua ke sasis. Ujungnya semua ke sasis, sasisnya ngobrol sama suspensi, salaman deh. Ya, jadi akhirnya kita berhasil memecahkan waktu di bawah 1 menit 50 dengan GRMN Yaris yang sebenarnya masih cukup standar ya. Mesin internal nggak ada yang ganti. Yang ganti cuma knalpot sama intercooler. Kemudian di setting-setting suspensinya, sama kita pakai velg HSR ini yang tracknya lebih keluar ya. Betul. Tracknya emang kita minta keluarnya seberapa, nggak boleh dikasih tahu sama Takwa. Jadi nextnya kita masih mau ini lagi, Wak. Ya, jadi kalau nextnya sih kita sebetulnya masih punya spare banyak. Mungkin dari horsepower kita bisa spare antara 55 sampai dekat ke 70. HP lagi. Ya. Nah, asal komputernya kita bisa ajak akur. Iya, kita cobalah. Kita lihat gimana. Jadi kita masih bisa naikin horsepower lagi dan kita masih bisa lepas limiter lagi. Karena percuma kita naikin horsepower kalau kena limiter juga dia nggak bakal maksimal juga. Ya. Jadi GRMN Yaris sudah bisa di bawah 1 menit 50. Kita tinggal nanti naikin tenaganya dan kita akan utak-atik komputernya lagi nih, masih belum bisa nih sampai sekarang nih. Udah terjago se-Indonesia aja masih belum bisa nih. Oke, jadi begitu aja, jangan lupa nonton video yang lain. Video yang lain juga nanti akan ada hot lap-nya Civic Type R, hot lap-nya Ioniq 5N, Honda City hatchback-nya HBC Racing Team dengan spek baru. Kemudian Caterham tentu saja. Tapi untuk yang GRMN Yaris ini sekian dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, follow Instagramnya Garden Speed nih, Garden Speed Motorsport yang nangani semua mobil-mobil saya. Kemudian jangan lupa follow Digiroad ID, serta untuk keterangan lebih lanjut mengenai dashcam dari Blackview yang luar biasa ini, Anda bisa follow Blackview Indonesia. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.